Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama kami bertiga kali ini dengan Bung orang lembur dari negeri Anta Beranta, dan di Zoom sudah ada Bung Avenger dari negeri Wakanda, dan Bung Hairudin ya dari ujung negeri Anta Berantah juga ya. Baik, kali ini kita bahas tentang seputar Rocky Gerung ya. Nah, Rocky Gerung ini kali ini mengomentari tentang Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani ini Menteri Keuangan yang memang lagi kusut soal keuangan negara ya. Apalagi pejabat-pejabatnya terbukti atau terviralkan bahwasannya hidupnya serba hedon. Nah, di kemarin juga sempat di sidang ijazah palsu itu, Bung Rocky juga mengungkit ya beberapa kasus terhadap Kementerian Keuangan. Memang eh, bahwa Jokowi tidak memperhatikan menteri-menterinya, bahwa saya menteri-menterinya itu terjadi beberapa pelanggaran dalam bentuk ya mungkin keuangan kali. Nah, itu juga Bung Rocky juga mengomentari sungguh sangat pedas dan sadis ya. Mungkin bagi kuping-kuping buzzer agak panas itu kalau dengarnya. Nah, kali ini kita coba bahas tentang berita di demokrasi.id ya. Bahwasannya Rocky Gerung desak Sri Mulyani mundur, Anda biang kekacauan. Dikutip dari demokrasi.id Maret 11 Maret 2023 ya. Nah, jadi kita coba bacain. Pengamat politik Rocky Gerung minta Sri Mulyani agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Menkeu di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Rocky Gerung menganggap Sri Mulyani merupakan biang dari kekacauan yang ditimbulkan di tubuh Kementerian Keuangan. Terlebih kepercayaan publik pun tercoreng mengingat adanya aliran dana mencurigakan sebesar 300 triliun di Kemenkeu. Nah, Rocky juga merasa heran lantaran Sri Mulyani menyebut tidak melihat angka 300 triliun dalam laporan yang terimanya. Sri Mulyani masih akan meminta penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Nah, ini kata Rocky ya, di Rocky Gerung Official ya YouTube-nya. Itu makin konyol. Sri Mulyani dalam seminggu ini udah berapa kali kita minta dia mundur lah karena Anda biang dari kacauan. Wah, Rocky tegas banget ini, kalimat-kalimatnya memang agak pedes ya, mungkin bisa tersampaikan di Bu Sri Mulyani ya. Ya, kalau Bu Sri Mulyani memang nggak sanggup ya mundur gitu ya. Lanjut lagi kita bacain, menurutnya ketidaktahuan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan justru akan membuat publik semakin yakin bahwa ia tengah menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, publik juga akan kehilangan kepercayaannya terhadap Kemenkeu dan lebih memilih percaya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi Bu Sri Mulyani nggak punya moral lagi untuk semacam denial, ujarnya. Nah, alumni UI itu pun meminta Sri Mulyani jujur agar bahwa dirinya memang sudah tak bisa lagi menangani kasus semacam itu. Nah, ini kata Bung Rocky ya, konsekuensinya dimundur bukan dengan mengatakan ya kita nggak tahu, bagaimana nggak tahu, yaitu hal yang secara administrasi setiap hari harus dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada dia. Nah, Sri Mulyani disebut merusak moral ya, kemarin juga sempat berdebat tentang moral ya terhadap jaksa ya, nanti kita juga bahas itu. Nah, ini kita bahas lagi, Sri Mulyani disebut merusak moral. Sri Mulyani memang tengah dihadapi masalah serius dalam pemerintahan. Mulai dari pegawainya yang menerapkan gaya hidup mewah hingga jumlah harta milik pegawai Kementerian Keuangan yang fantastis. Saat ini mencuat lagi laporan adanya aliran dana misterius 300 triliun rupiah ya di Kementerian Keuangan. Namun ia justru disebut menyangkal tuduhan tersebut. Nah, kata Rocky, jadi sangat disayangkan nih di ujung pemerintahan Pak Jokowi orang seperti Sri Mulyani akhirnya ikut serta di dalam kerusakan moral ini. Nah, bahkan Rocky tak segan menyebut Sri Mulyani sebagai belukar yang merusak tanaman inti. Kalimat-kalimatnya memang hebat ya. Kalau Bung Rocky mengomentari ini, Sri Mulyani juga dikatakan telah berubah dan tak punya integritas. Ya udah, kita nggak tahu apa yang mesti kita minta dari beliau. Tapi satu hal yang tentu akan kita ingat bahwa Sri Mulyani berubah dari seseorang yang punya integritas, akhirnya dia patah karena permainan kekuasaan, tegasnya.
Menurut Sri Mulyani kini menjadi sosok yang tengah mengalami sebuah dilema ya. Ia terlihat tengah menyimpan banyak hal dalam persoalan yang mencuat ke publik. Sebagai orang yang didik dalam tradisi kedudukan, sekarang kelihatan dia mau menyelundupkan banyak hal dan memanipulasi moralnya melalui perihal kalimat-kalimat yang sebetulnya isinya udah nggak ada. Tambah Rocky ya. Baik, di studio di Zoom sudah ada Bung Avenger ya dan Bung Herudin ya. Bagaimana ini? Salah satu mungkin bisa langsung memulai atau Bung Avenger atau Bung Herudin gimana ini menanggapi kalimat-kalimat Rocky ini dan juga uh, Bu Sri Mulyani ya yang anak buahnya ya, ternyata mungkin lagi dibongkar-bongkar, diulik-ulik sama netizen tentang hartanya, tentang di mana dia dapat, tentang bagaimana cara mendapatkannya, bahkan mungkin sampai anak buahnya, sampai anak cicitnya juga ya, dibongkar sama netizen. Ada bea cukai lah, ada yang kegaya pajak lah segala macam. Ini buntut dari kasusnya Mario Dandi. Bagaimana Bung Evergy dan Bung Udin menyikapinya ini? Iya, Sri Mulyani mungkin sedang pusing 7 keliling ya, diserang sana sini. Bahkan anak buahnya ya di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumatera Utara, Bursok Antoni Marlon ya juga berkoar-koar memintanya mundur ya karena laporannya ya terhadap dirinya ya yang 2 tahun lalu terkait investasi bodong atau apa gitu ya, itu juga tidak pernah direspon. Dan sebenarnya Sri Mulyani ini kan bisa dikatakan Menteri Keuangan terlama ya. Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pertama ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala ya di periode pertama tahun 2004 sampai 2009. Kemudian setelah itu Sri Mulyani pamit ya, pergi dari Indonesia ya, dia menjadi Direktur Pelaksana World Bank pada waktu itu. Sebenarnya itu dikatakan untuk menyelamatkan dirinya dari kasus Senturi. Bahkan kemudian Budiono ya mantan Gubernur BI diangkat menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua dan akhirnya menang jadi wapres. Terus kan kasus Bank Senturi ya yang mencuat tahun 2006 ya, yang melibatkan ada siapa, Miranda Gultom, Sri Mulyani, kemudian Budiono, walah banyak lah ya. Kalau kita ngulik-ngulik masa lalu juga. Setelah itu tahun 2009 sampai 2014 dia di World Bank. Kemudian di 2014 ketika Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden bersama Yusuf Kala yang dulu sempat pernah menjadi wakil presiden tahun 2004-2009, kemudian menjadi wakil presiden tadi untuk periode 2014-2019, Sri Mulyani dipanggil ya karena tugasnya di World Bank sudah selesai, kemudian dipanggil menjadi Menteri Keuangan kembali. Dan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dengan wakil yang berbeda yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Ya hampir bisa dikatakan 13 tahun lah ya Sri Mulyani ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Harusnya dia lebih tahu benar-benar seluk-beluknya Kementerian Keuangan dan juga anak buahnya ya, baik di Direktorat Jenderal Pajak, di pajak maupun di bea cukai, harusnya sudah tahu ya seluk-beluknya, kemudian modus pencucian uangnya ya. Harusnya itu orang paling tahu ya, orang paling berintegritas lah intinya. Ya tapi memang hari ini terlihat ya Sri Mulyani sepertinya tersandra ya, apalagi menghadapi banyak tekanan ya, mulai dari ya beban APBN yang membengkak ya, di mana kemudian harus mengambil utang ya untuk menutupi defisit APBN, termasuk harus membayar bunga utang yang kadang sudah jatuh tempo, yang itu coba ditutup dengan menghutang lagi. Itu sudah pusing 7 keliling mungkin Ibu Sri Mulyani ini ya. Makanya kemudian ya seperti ini ya, akhirnya menutupi berbagai tadi ya kebobrokan yang ada di Kementerian Keuangan ya. Kita lihatlah ya hari ini antara Sri Mulyani dan juga Menko Polhukam Mahfud MD sudah bertemu ya, keduanya sudah berkomitmen akan melakukan bersih-bersih ya di Kementerian Keuangan ya, harusnya bersih-bersih semua dong ya. Dan sebenarnya angka 300 triliun ini kan hanya temuan dari PPATK yang dikatakan dari tahun 2009 sampai sekarang ya, yang melibatkan 460 pegawai ya. Makanya nggak heran ya kemarin pencucian uang ya, tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo nilainya sampai 500 miliar ya. Karena ini kan yang 300
triliun ini kan di luar kasus Rafael Aluntri Sambodo ya. Seorang Rafael saja bisa tadi ya transaksi keuangan sampai 500 miliar. Ya wajar ya. Ini 300 triliun melibatkan 460 orang, di rata-rata satu orangnya bisa bertransaksi 500 sampai 600 miliar ya. Jadi wajarlah ketemu angka 300 triliun ya. Tapi kita lihat saja ke depannya apakah ini apa namanya akan diusut oleh KPK ya. Apa jangan KPK nambah melempem atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Karena komentar KPK malah mengatakan nunggu adem dulu ya, karena sekarang sedang panas-panas ya. Harusnya panas langsung dicaplok, kan makin panas makin mantap ya. Netizen pun pasti akan bersemangat juga mengulik harta-harta yang tersembunyi dari para pegawai pajak ya maupun di Kementerian Keuangan ya. Dan sini sebenarnya kasus Rafael Aluntri Sambodo yang membuka kotak Pandora ini kan juga sebenarnya karena kecepatan jari-jari netizen yang mencari tahu siapa ya ayah dari Mario Dandi Satrio ini sebenarnya ya. Jadi awalnya ya benar kasus penganiayaan ya yang kasus pidana ya, tapi kemudian melebar ke semana-mana ya tadi karena jari netizen yang begitu cepat ya. Jadi memang citizen jurnalistik itu kemudian mampu ya membongkar skandal-skandal yang ada di pemerintahan ternyata. Ya mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjut untuk Bung Avenger. Baik Bu Udin, alhamdulillah perspektifnya luar biasa kali ini ya. Memang kalau menilik dari sejarah-sejarah negeri ini ya, memang banyak yang kalau alur-alurnya itu banyak yang kalau dalam tanda kutip ya minus ya. Banyak terjadi kekacauan sebenarnya. Cuma yang paling parah adalah di rezim ini ya. Memang rezim ini memang apapun ya, dari mulai kasus-kasus kasus-kasus kematian ya, pembunuhan, bahkan sampai korupsi yang gila-gilaan itu luar biasa ya. Dan ini sebenarnya tidak kalau mungkin tidak terungkap ya kalau di zaman dulu ya. Mungkin ada juga kan di rezim-rezim sebelumnya kan, kita juga tidak mengingkari itu. Tapi faktanya kalau di zaman sosmed ini memang banyak sekali yang terungkap luar biasa ya, dari kalimat-kalimat para pejabat atau segala macam gitu ya. Dan akhirnya juga ditilik dari sejarah juga kita tidak mengingkari bahwasanya banyak juga ya seperti itu. Dan kali ini di rezim ini benar-benar luar biasa, dan tapi masyarakat tuh semakin lama semakin apa ya bersikap seolah-olah ya udah sih biasa-biasa aja gitu loh gitu. Nah, ini bagaimana menyikapinya dengan masyarakat seperti ini? Akhirnya kalau nggak salah di saat ini nih, pada saat kita berdiskusi ini terjadi juga musibah bencana alam yaitu Gunung Merapi ya. Nah, bahkan kejadian bencana-bencana itu sering kali terjadi di rezim ini ya. Dan bertubi-tubi kan, dari mulai Cianjur, Kanjuruhan ya, itu juga terus erupsi Gunung Merapi, terus bencana alam di mana-mana. Aduh, yang pusing juga menyikapinya. Apa sih sebenarnya rekomendasi untuk apa yang masyarakat harus lakukan gitu loh? Atau setidaknya pesan-pesan apa untuk masyarakat agar bisa menyadarkan mereka terhadap bahwa ini ada yang salah gitu loh. Nah, salahnya tuh di mana, dan mereka mesti harus paham kan, ya salahnya, terus mereka tahu mungkin salahnya di mana atau bagaimana gitu kan. Tapi rekomendasi apa yang cocok untuk bisa disampaikan kepada masyarakat ini Bung Udin? Bung Hairudin ya. Ya, memang ya kalau kita sebagai seorang muslim ya melihat sebuah bencana ya mesti kita kaitkan ya dengan keimanan, dengan akidah kita ya, bahwa bencana itu bisa jadi tadi ya, satu ya mungkin bisa jadi sebagai teguran, sebagai peringatan, bahkan sebagai azab ya. Nah ingat ya, umat Rasulullah juga diazab ya, cuman memang Rasulullah berdoa agar umatnya itu tidak diazab seperti umat-umat sebelumnya ya, yang azabnya itu langsung membinasakan semua sekaligus ya, sama seperti dulu umatnya Nabi Nuh alaihi salam ya, yang dimusnahkan semua ya, yang membangkang, yang durhaka itu dimusnahkan semua dalam banjir bah yang begitu besar. Juga umatnya Nabi Saleh alaihi salam ya, yang dihancurkan lewat gempa bumi yang maha dahsyat. Juga kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang dihancurkan lewat angin
yang luar biasa dingin yang mematikan selama 7 hari 7 malam ya. Ya memang ini kalau kita melihat sebagai seorang muslim, bencana-bencana tadi bisa jadi teguran, bisa jadi peringatan ya, bisa jadi juga tadi azab ya, karena tadi banyaknya kemaksiatan yang begitu terang-terangan ya, terang-terangan. Ya kita lihat tadi ini bagaimana kejahatan, bagaimana kemaksiatan yang sudah secara terbuka, secara terang-terangan ya. Bagaimana kita lihat hari ini banyak sekali fenomena anak-anak remaja ya usia belasan tahun sudah melakukan pembegalan ya, bahkan di kota Bogor ya kemarin baru saja terjadi, dibacok di tengah jalan ya sampai meninggal ya. Kemudian juga anak muda yang mau membegal mobil ya, kesulitan dibacok-bacokin di mobil, akhirnya mobilnya nabrakin si pelaku pembacokan ini. Juga tadi di Sukabumi anak SD ya dibacok ya oleh geng motor ini sampai meninggal dunia, dan ternyata pelakunya itu masih sekolah SMP. Ini kan usia SMP kan usia 11-an tahun ya, usia 13 sampai 16-an tahun ya, usia segitu, usia yang sangat muda sekali, tapi sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Jadi di lingkup masyarakat ya hari ini melihat kejahatan dan kemaksiatan begitu terang-terangan. Dan juga lagi kita lihat bagaimana fenomena seperti nauzubillah ya, laki-laki yang berdandan wanita, yaitu sudah seperti hal yang biasa ya, luar. Bahkan di media sosial akun-akun seperti itu ramai sekali pengikutnya, bahkan yang nonton banyak ya. Karena kalau kita buka snack video, buka Instagram ya, ataupun buka kalau Instagram jarang ya, terus snack video sama TikTok itu ya otomatis kan kita scroll muncul juga ya, walaupun kita tidak mengikuti atau apa ya, tiba-tiba muncul saja begitu saja. Karena tadi ya mereka juga kadang memakai AdSense ya, jadi diiklanin, jadi muncul ya di beranda kita dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas untuk masyarakat ya harus sadar ya bahwa kita sebagai muslim ya menyadari ya bahwa puncak kemaksiatan ya hari ini adalah tidak diterapkannya syariat Islam. Jelas ya, ketika tidak diterapkan syariat Islam ya secara kafah di tengah-tengah masyarakat ya, di sebuah negara ya, bahkan hari ini ya di dunia, yang terjadi adalah kerusakan ya. Masalah duit 300 triliun ya yang menghilang atau aliran gelap kemana saja, yaitu sebenarnya masalah yang sistemik ya. Karena memang sistemnya sudah seperti ini ya, sistem yang tadi menghalalkan segala cara. Yang namanya juga sistem kapitalisme ya. Ya bahkan politik ya, menurut pengertian di sistem kapitalisme ya, di sistem demokrasi ini, yang namanya politik itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Ya itu kan pengertian politik dari Niccolo Machiavelli ya, dari itu prinsipal ya, dari Fulminator prinsipal, kemudian Thomas Hobbes, dan bagaimana mengatakan homo homini lupus ya, dalam politik itu ya manusia itu seperti serigala bagi manusia yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang ini masalah sistemik, bukan masalah person saja. Ini benar-benar masalah sistemik ya. Misalkan saja banyak sekali ya hari ini, tadi ada yang WA ke nomor admin tentang pembelian ya, dimana apa yang WA ke admin ya minta dibahas. Ini mungkin sekalian disinggung juga ya, di Aceh ini ya, kepala desa ya, seorang kepala desa di Aceh itu membeli SPBU dari seorang pengusaha, dan ternyata SPBU itu tadinya merupakan aset milik pemerintah kabupaten, milik daerah. Kan lucu ya, kita jadi ingat kasus Rumah Sakit Sumber Waras ya, di mana lahan Pemprov DKI itu dibayarin oleh Pemprov DKI, yang kemudian nilainya juga berlebih ya. Ya jadi bingung ya, sistem ini kesalahan yang benar-benar sistemik ya. Jadi ya masyarakat harus sadar ya. Jadi puncak dari kemaksiatan hari ini adalah tidak diterapkannya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat ya oleh negara ya. Jadi jawabannya sebenarnya simpel itu saja sih, mengenai banyaknya peristiwa bencana alam dan sebagainya. Jadi, kalau kita sebagai seorang muslim yang melihat kacamatanya itu, bisa jadi itu teguran, peringatan, atau bahkan azab ya. Nah, karena Rasulullah pun dan juga para sahabat ya, ketika terjadi
bencana ya seperti kekeringan, gempa bumi dan lain sebagainya itu mengatakan ya Allah, mereka meminta ampun kepada Allah ya, bisa jadi itu peringatan atau bahkan azab ya. Jadi yang jelas kalau hari ini ya karena kemaksiatan dan juga kejahatan sudah secara terang-terangan ya, tidak malu-malu lagi dan sudah dipertontonkan secara jelas ya, bahkan mereka dengan bangga melakukan kejahatan dan juga kemaksiatan bahkan di depan umum ya, tidak malu-malu lagi ya. Yang zaman dulu mungkin sesuatu dianggap tabu, dianggap memalukan, tapi hari ini ketika itu terjadi dianggap biasa-biasa saja. Ini kan sungguh sangat menyedihkan. Waduh, mantap sekali guys. Baik guys, sekian dulu perspektif kita kali ini ya soal komentar Rocky Gerung terhadap terhadap Sri Mulyani yang menuntut pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan ya. Memang biang kekacauan ya, memang wah keren banget nih, menusuk tajam ke jantung rezim ya, bahkan ke anak buah rezim, bukan mungkin juga kuping-kuping buzzer ya. Baik guys, sekian dulu dari kita berdua dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.